Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua para pejuang PTN 2026. Apa kabar nih? Kembali lagi dengan aku Kariski. Semoga teman-teman hari ini sehat semua dan semangat untuk kegiatan kelas TK hari ini. Senang banget nih hari ini karena kita bisa ketemu lagi di Zoom hari ini di mata pelajaran Bahasa Inggris, Ekonomi, dan juga Bahasa Indonesia bersama Kak Dewita, Kak Fani, dan juga Kak Yusnia. Oke teman-teman, semoga teman-teman hari ini semangat ya, karena ini tuh kesempatannya bagus banget buat belajar kalian untuk menghadapi ujian TK yang akan dilaksanakan di bulan November nanti gitu teman-teman. Oke teman-teman, yang sudah kakak kasih tahu juga tadi, kita hari ini akan belajar materi-materi TKA bersama Kak Dewita di mata pelajaran ekonomi, kemudian Kak Fani di mata pelajaran bahasa Indonesia, dan juga Kak Yusnia di mata pelajaran bahasa Inggris. Jadi pastikan teman-teman tetap fokus selama kelas berlangsung dan jangan lupa nih catat materi pentingnya. Oh iya nih, kakak juga mau kasih info ke teman-teman semua buat kalian yang mau latihan kalian secara maksimal di TKA nanti. GP Media sudah menyiapkan modul ebook TKA yang bisa jadi bahan tambahan belajar kalian secara mandiri di rumah nih. Jadi teman-teman bisa langsung aja cek di sosial media GP Media, atau nanti link modulnya juga akan kakak kirimkan di kolom chat. Oke, oke teman-teman, langsung aja kita mulai sesi pertama hari ini di mata pelajaran ekonomi bersama Kak Dewita. Untuk Kak Dewita dipersilahkan teman-teman. Oke, terima kasih Kak. Oke, aku share. Keluar nggak? Eh, Oke, oke. Sekarang hari ini kita bakal belajar tentang peran pasar dalam ekonomi masyarakat. Oke, next. Oke, ini tujuan pembelajaran kita hari ini untuk menjelaskan pengertian pasar dan perannya dalam kegiatan ekonomi, lalu ada menganalisis pengaruh permintaan dan penawaran terhadap harga pasar, dan yang terakhir ada menjelaskan proses terbentuknya harga keseimbangan di pasar. Oke, ini dia definisi pasar. Pasar merupakan tempat di mana penjual dan pembeli berkumpul untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. Selain itu, pasar dapat dipahami sebagai proses interaksi antara permintaan dan penawaran. Pasar tidak selalu berbentuk lokasi fisik seperti pasar tradisional, swalayan, atau pasar digital seperti marketplace. Nah, transaksi dapat dilakukan secara langsung atau tatap muka maupun secara tidak langsung atau online. Oke, fungsi pasar ada 4. Yang pertama itu bertemunya penjual dan pembeli. Ini untuk menyediakan ruang interaksi antara produsen dan konsumen. Lalu ada penentu harga pasar. Harga ditentukan berdasarkan interaksi permintaan dan penawaran. Lalu ada sarana distribusi barang dan jasa, yaitu membantu barang dari produsen sampai ke tangan konsumen. Yang terakhir ada sarana promosi produk. Nah, produsen bisa memperkenalkan produk baru kepada konsumen. Oke, next kita langsung ke permintaan atau demand. Nah, permintaan merujuk pada keinginan konsumen untuk membeli barang pada berbagai tingkat harga. Nah, menurut hukum permintaan, ketika harga suatu barang meningkat, jumlah yang diminta cenderung menurun dan sebaliknya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan, antara lain ada harga barang itu sendiri, lalu ada pendapatan konsumen, ada selera individu, dan ada harga barang substitusi dan atau komplementer. Nah, kalau misalkan substitusi ini, itu namanya barang pengganti. Barang pengganti. Contohnya apa? Contohnya kayak kalau kalian tuh suka kopi, tapi harga kopi tuh sedang naik. Jadi gimana caranya untuk mengganti kopi menjadi teh gitu ya? Itu untuk barang substitusi, untuk contohnya. Lalu ada barang komplementer. Kalau misalkan komplementer ini, itu barang pelengkap. Nah, contohnya barang pelengkap adalah eh, kendaraan butuh bensin gitu ya. Itu untuk barang pelengkap. Nah, serta ada ekspektasi harga di masa depan. Oke.
Lanjut kita ke penawaran atau supply. Penawaran adalah jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen pada berbagai tingkat harga. Nah, menurut hukum penawaran, kenaikan harga akan meningkatkan jumlah barang yang ditawarkan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penawaran, di antaranya biaya produksi. Kalau misalkan harga bahan-bahan sedang naik, maka penawarannya juga menurun. Nih ya, untuk yang biaya produksi. Lalu ada teknologi. Semakin canggih teknologinya, akan semakin banyak pula penawarannya ya. Lalu ada pajak dan subsidi, lalu ada harga barang lain, serta ada tujuan perusahaan. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke keseimbangan harga atau equilibrium. Nah, keseimbangan harga tercapai ketika jumlah permintaan sejalan dengan jumlah penawaran. Pada titik keseimbangan ini, harga pasar dan kuantitas barang yang diperdagangkan ditentukan secara optimal. Jika harga berada di atas atau di bawah keseimbangan, dapat terjadi surplus, di mana banyak barang menumpuk atau kekurangan di mana barang menjadi langka. Nah, untuk keseimbangan sendiri, dia biasanya suka ada rumus QD sama dengan QS atau quantity demand atau permintaan sama dengan quantity supply, di mana permintaan dan penawaran itu sama ya. Dia biasanya rumusnya itu P min P1 per P2 min P1 sama dengan Q min Q1 per Q2 min Q1. Nah, P itu untuk harga. Sedangkan kalau P1 dan P2 itu untuk harga yang diketahui. Nah, kalau Q itu untuk permintaan. Permintaan atau penawarannya ya. Nah, gitu ya. Oke, kita lanjut. Untuk kesimpulannya, harga di pasar ditentukan oleh interaksi antar permintaan dan penawaran. Permintaan dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti harga, pendapatan, dan selera konsumen. Sementara itu, penawaran dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti harga, biaya produksi, tujuan perusahaan, dan lain-lainnya. Oke, keseimbangan pasar tercapai ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Pasar memegang peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat karena melalui pasar, distribusi barang dan jasa dapat terjadi secara efisien. Oke. Oke, nih di sini ada pertanyaan diskusi. Oke, apa yang terjadi jika pemerintah menetapkan harga di bawah harga keseimbangan untuk komoditas pokok pasar bebas? Nah, jawaban yang tepat itu yang D. Kenapa yang D? Karena kita harus tahu dulu konsep dasarnya. Untuk titik keseimbangan pasar terjadi pada harga atau P ya, terjadi pada harga atau P, di mana kuantitas yang diminta atau quantity demand sama dengan kuantitas yang ditawarkan atau quantity QS tadi ya, QD sama dengan QS gitu. Nah, jika pemerintah menetapkan harga maksimum atau price selling di bawah harga keseimbangan, itu disebut dengan binding price selling atau harga yang berlaku lebih rendah daripada harga pasar yang seharusnya. Nah, apa yang terjadi pada kuantitas di mana diminta dan ditawarkan? Kalau misalkan harga barangnya itu lebih rendah, konsumen ingin membeli lebih banyak barang. Berarti kuantitasnya itu dimintanya naik, ya kan permintaannya itu naik. Tapi kalau untuk produsen dari sisi produsen kurang termotivasi untuk menjual atau produksi kuantitas yang ditawarkannya bakal turun. Jadi quantity demand-nya atau KD-nya itu bakal lebih besar daripada quantity supply. Nah, ini dinamakan dengan excess demand. Oke.
atau terjadi kelangkaan pada barang itu sendiri gitu. Oke, contohnya KIDE ya. Ini contoh singkat. 100 min 5P untuk QS-nya min 20 plus 5P. Kita tinggal masukin aja jadi 100 min 5P sama dengan min 20 plus 5P. Yang ada P dengan yang ada P, yang nggak ada dengan yang nggak ada. Berarti dia nih P-nya yang plus 5P ini dia pindah ruas tukeran sama yang 100. Berarti di sini min 5P sama dengan min 20 min 100. Min 10P sama dengan min 120 atau P-nya 12. Nah, gimana kalau misalkan seperti itu jika pemerintah menetapkan harga ya, ini 12 ya. Kalau misalkan pemerintah menetapkan harganya itu 8, misal 8.000, itu kan di bawah dengan 12. Ini keseimbangannya itu ada harganya di 12, tapi pemerintah turunin nih jadi 8. Kita masukkan 8-nya di KIDE ya. KIDE atau quantity demand-nya 100 min 5 dikali 8. 100 dikurangi 40 sama dengan 60. Sedangkan quantity supply atau yang ditawarkan ya, yang disediakan min 20 plus 5 kali 8 berarti min 20 ditambah 40 sama dengan 20. Nah, permintaannya ada 60. Sedangkan barang yang tersedia itu ada 20. Makanya di sini akan terjadi kelangkaan pada barang, gitu ya. Nah, dampak nyatanya di kelangkaan ini adalah antrian atau kuota rationing atau pasar gelap, black market, di mana barang dijual di atas harga yang resmi. Misalnya harga resminya itu 15, tapi mereka jualnya itu 20 gitu ya. Lalu ada juga penurunan kualitas karena produsen mengurangi biaya dan ada juga dead weight loss atau ketidakefisienan pasar. Lalu ada juga dari sisi produsen bisa mendapatkan pendapatan lebih rendah atau menahan pasokan. Nah, ini konsekuensi ekonomi nyata selain hanya produsennya yang rugi. Oke, sekarang kita bahas dari sisi pilihan gandanya. Kalau misalkan yang A itu kan surplus karena pasokan melimpah. Nah, yang ini salah ya, karena surplus itu terjadi kalau harga di atas keseimbangan atau price floor. Nah, ini bukan yang di bawah, ini yang di atas kalau misalkan surplus. Nah, yang B, pasar menjadi tidak efisien karena produsen rugi. Ini sebagiannya besar, tapi secara implikasi, pasar memang menjadi tidak efisien dan produsen mungkin dirugikan, tetapi jawaban ini yang tidak menjawab langsung fenomena utama yang terjadi, yaitu kelangkaan, gitu ya. Nah, yang C, permintaan turun drastis karena harga mahal, gitu. Yang ini juga salah, karena harganya lebih murah, bukan mahal. Oke, permintaannya justru bakal naik kalau misalkan harganya itu lebih murah. Lalu yang terakhir, yang E, itu harga pasar kembali ke titik keseimbangan otomatis. Ini juga salah, karena jika harga dikontrol oleh pemerintah, dibatasi ke bawah itu, mekanismenya harga pasar tidak bisa otomatis menyesuaikan sampai kontrol itu dicabut. Nah, untuk kesimpulannya, ini menetapkan harga di bawah harga keseimbangan itu menyebabkan kelangkaan. Jadi permintaannya melebihi penawaran. Gitu untuk yang pertanyaan pertama, oke? Oke, kita lanjut ke pertanyaan kedua. Ketika permintaan barang meningkat drastis, namun jumlah barang tetap. Oke, yang ini jawabannya itu harganya akan naik ya. Kenapa kayak gini? Karena dari konsep dasarnya, harga pasar itu kan ditentukan oleh interaksi permintaan dan penawaran atau si konsumen dan pembeli ya. Konsumen dan penjual. Nah, titik keseimbangannya adalah dari tadi kita udah bahas tentang
quantity demand sama dengan quantity supply pada harga gitu ya. Lalu ada situasinya. Situasi pada soal ini permintaan itu meningkat drastis, berarti kurva permintaan itu bergeser ke sebelah kanan. Lalu ada jumlah barang yang tetap. Nah, ini penawaran tidak berubah atau S-nya itu tetap. Ini setara dengan supply yang inelastis dalam jangka pendek atau supply-nya vertikal jika benar-benar tetap. Lalu ada apa yang terjadi tepat setelah permintaan itu naik sebelum penyesuaian harga. Nah, pada harga awal terjadi excess demand, yang tadi permintaan lebih besar dari penawaran. QD-nya lebih besar dari QS. Artinya banyak pembeli ingin membeli pada harga yang lama, tetapi jumlah barangnya itu terbatas. Nah, ini mekanisme penyesuaian harganya untuk menyeimbangkan kembali pasar, harga harus naik. Nah, harga yang lebih tinggi meredam sebagian permintaan, beberapa pembelinya mundur, atau mendorong penjual melepas barang ke pembeli yang bersedia membayar lebih. Itu sama seperti jual beli barang yang sedang ramai gitu ya. Lalu dengan supply tetap, kenaikan harga adalah cara pasar merasionalkan barang terbatas. Gitu. Nah, untuk contoh numerik sederhananya. Misalnya awalnya ya, harganya ini P ya, P itu 10. Terus quantity demand-nya itu 50. Quantity supply-nya juga pasti 50 kan. Karena kan keseimbangan ya, terjadi keseimbangan 50-50. Lalu permintaannya meningkat sehingga P-nya itu tetap 10. Sedangkan quantity demand-nya itu 80 misal. Lalu quantity supply-nya dia tetap 50. Nah, ini kan berarti ada kenaikan 30 kan? Nah, ini sama seperti penjelasan yang tadi. Ketika barangnya itu permintaannya lebih banyak, maka akan terjadi kelangkaan di penawarannya. Seperti itu. Oke, lanjut. Kita bahas tentang pilihan gandanya. Yang pertama ini, kenapa sih harga akan turun? Itu salah, karena kenaikan permintaan menekan harga naik, bukan turun ya. Lalu yang kedua itu ada B, yang penjual kehilangan untung. Nah, biasanya dengan permintaan lebih tinggi, penjual berpotensi untuk mendapatkan keuntungan lebih atau bisa menaikkan harga, kecuali ada aturan harganya tetap. Lalu yang D, ada pasar akan hilang. Ini tidak masuk akal di ekonomi karena pasar mungkin kacau sementara atau antriannya atau rasionya itu lebih banyak, tapi nggak hilang. Oke, yang terakhir ada terjadi kelebihan stok. Yang ini juga salah. Kelebihan stok itu kan surplus. Terjadi kalau penawarannya melebihi permintaan. Ini baru yang QS-nya lebih besar dari QD untuk yang gitu. Jadi, jika permintaannya naik drastis, sementara jumlah barang tetap. Nah, harganya akan naik untuk merasionalkan barang yang terbatas. Gitu ya. Oke, pertanyaan yang ketiga. Yang bukan termasuk faktor pembentuk harga pasar. Nah, yang ini kita masuk jawabannya tuh yang C, yang intervensi pemerintah. Kenapa kayak gitu? Karena definisi awalnya itu kan harga pasar itu pada umumnya terbentuk oleh interaksi antara permintaan dan penawaran atau antara demand dan supply gitu kan. Itulah mekanisme dasar dari pasar. Nah, kenapa yang A, B, D, dan E itu termasuk faktor pembentuk harga? Karena yang A itu kan permintaan. Ini besarnya keinginan dan kemampuan membeli mempengaruhi seberapa besar kuantitas yang diminta pada tiap tingkat harga. Lalu yang B ini ada penawaran. Jumlah barang yang produsen mau dan mampu jual pada tiap harga mempengaruhi ketersediaan barang. Lalu yang D, itu ada jumlah konsumen. Ini banyaknya pembeli adalah salah satu determinan permintaan. Jika jumlah konsumen naik, maka kurva permintaan bergeser ke kanan atau tekanannya kenaikan harga. Lalu yang
Yang kenapa gaya hidup masuk ke dalam faktor? Karena gaya hidup itu masuknya ke dalam selera atau preferensi. Ini perubahan selera membuat permintaan naik atau turun untuk barang tertentu. Misalnya itu kayak tren hari ini, tren bulan ini misalnya gadget terbaru. Nah, itu mempengaruhi harga gitu ya. Nah, kenapa sih intervensi pemerintah itu nggak masuk ke dalam faktor? Jadi intervensi itu kan campur tangan ya, campur tangan pemerintah dalam menentukan harga. Kayak subsidi, pajak, penempatan harga maksimum atau minimum. Nah, ini memodifikasi atau mendistorsi harga yang terbentuk oleh pasar. Tetapi bukan faktor alami pembentuk harga dalam mekanisme pasar bebas. Jadi, intervensi itu kebijakan eksternal yang mengubah hasil pasar, bukan menyusun dasar dari kurva permintaan atau penawaran itu sendiri. Contohnya, pemerintah itu menetapkan price selling. Nah, ini harga resmi turun, tetapi itu adalah campur tangan, bukan bagian dari hubungan penawaran dan permintaan yang membentuk harga di pasar bebas. Gitu. Jadi, empat opsi yaitu A, B, D, E adalah determinan langsung dari permintaan atau penawaran sehingga membentuk harga pasar, sedangkan intervensi pemerintah adalah faktor eksternal yang mengubah harga hasil pasar, sehingga jawaban yang benar dan yang tepat itu bukan yang C gitu. Oke. Oke, untuk pembahasan ekonomi hari ini atau pasar sudah selesai. Mau kembali lagi ke Kariski. Terima kasih banyak. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pembelajaran bahasa Indonesia mengenai memahami pidato dan juga berita. Boleh di next sekali skip. Oke. Nah, jadi di sini tuh ada pengertian dari pidato. Seperti yang kita tahu, bahwasanya pidato itu merupakan kegiatan bicara di depan umum dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan, informasi, pesan ataupun pendapat tertentu ya. Nah, biasanya pidato itu dilakukan oleh seseorang pembicara. Nah, nama lainnya itu adalah orator kepada audiens atau pendengar dengan gaya bahasa yang terstruktur agar pesan mudah dipahami. Boleh di next, Kak. Nah, di sini tuh ada 4 tujuan pidato ya. Yang pertama ada jenis tujuan yaitu informatif ya. Jadi pidato itu memberikan informasi atau pengetahuan. Contohnya pidato kepala sekolah tentang tata tertib baru. Berikutnya ada pidato persuasif. Nah, pidato persuasif itu tujuannya untuk membujuk atau mengajak audiens untuk
melakukan sesuatu. Contohnya pidato kampanye, pidato tentang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, berikutnya ada pidato rekreatif. Biasanya kalau rekreatif itu tujuan pidatonya itu untuk memberikan suatu hiburan atau kesenangan gitu ya. Contohnya pidato sambutan dalam acara pernikahan dengan selingan humor ya. Berikutnya ada argumentatif. Nah, argumentatif itu biasanya tujuan pidatonya itu untuk meyakinkan audiens tentang pendapat atau argumen tertentu. Contohnya pidato debat, pidato ilmiah tentang pentingnya literasi digital. Boleh di next, Kak. Oke, berikutnya cara penyampaian pidato. Nah, kalau misalnya cara penyampaian pidato itu ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada impromptu atau penyampaian pidato secara langsung dan tanpa persiapan. Nah, jadi pidato itu dilakukan secara spontan. Oke, kita lihat kelebihan sama kekurangannya. Nah, kelebihannya di sini memang terlihat lebih natural, akan tetapi kekurangannya itu bisa terbata-bata jika kurang penguasaan ya pada materi pidato yang akan disampaikan. Berikutnya naskah atau manuskrip ya. Pidato itu dibacakan sesuai teks yang sudah disiapkan. Kelebihannya isi jelas dan juga rapi, biasanya lebih runtun gitu ya. Tapi kekurangannya bisa terkesan kaku karena memang hanya terpatok pada teks. Berikutnya ada ekstemporan. Kalau ekstemporan disampaikan dengan poin-poin penting atau kerangka tanpa membaca naskah penuh. Nah, kelebihannya itu lebih fleksibel dan komunikatif, tapi kekurangannya itu harus butuh penguasaan materi yang baik. Berikutnya ada memoriter. Nah, memoriter ini adalah penyampaian pidato yang dimana itu dihafalkan ya. Kelebihannya itu biasanya lancar tanpa teks dan kekurangannya itu bisa lupa ketika dalam keadaan yang grogi. Boleh di next, Kak. Oke, berikutnya ada pengelompokan dari pidato ya. Kita lihat dulu di sini ada berdasarkan isi. Nah, jadi di sini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada pidato informasi ya. Tujuannya itu berisi pengetahuan, misalnya sosialisasi program. Berikutnya ada pidato persuasi. Tujuannya itu untuk mengajak pendengar, misalnya pidato kampanye. Selanjutnya ada pidato hiburan. Biasanya berisi humor dan rekreasi, misalnya sambutan santai, dan yang terakhir ada pidato argumentasi, berisi pembuktian dan alasan, misalnya pidato ilmiah. Boleh di next, Kak. Oke, selanjutnya di sini ada berdasarkan situasi. Nah, berdasarkan situasi di sini itu ada si slide sebelumnya. Oke, berdasarkan situasinya di sini tuh ada pidato resmi ya. Jadi kalau misalnya pidato resmi itu biasanya disampaikan di acara yang formal, contohnya pada acara kenegaraan maupun acara seminar. Berikutnya ada pidato yang tidak resmi. Nah, kalau misalnya tidak resmi biasanya disampaikan di acara yang lebih santai ya dibandingkan yang pidato resmi tadi. Contohnya pada ulang tahun maupun perpisahan. Nah, berikutnya ada pidato sambutan. Nah, kalau misalnya pidato sambutan itu merupakan ucapan singkat untuk menyambut acara tertentu. Dan yang terakhir ada pidato peresmian. Nah, biasanya disampaikan saat membuka atau meresmikan suatu kegiatan. Boleh di next. Nah, di sini ada unsur-unsur dari pidato ya. Yang pertama itu ada yang namanya pembicara. Nah, pembicara itu nama lainnya adalah orator atau orang yang menyampaikan pidato. Berikutnya ada pendengar atau audiens. Nah, audiens ini adalah pihak yang menerima pesan. Berikutnya ada isi pidato, berisi gagasan, pesan, atau informasi yang disampaikan. Lalu ada media juga sebagai alat bantu berupa mikrofon, podium, dan pengeras suara. Lalu yang terakhir itu ada situasi. Nah, gimana? Situasi ini merupakan bagian dari kondisi atau acara saat pidato berlangsung. Boleh next, Kak. Nah, di sini ada struktur dari pidato, itu ada 3, ada pembuka, isi, dan penutup. Nah, untuk bagian pembuka itu biasanya ada salam, ada ucapan penghormatan, dan pengantar topik. Nah, untuk bagian isi itu biasanya menyampaikan pokok pikiran dan penjelasan argumen serta informasi atau ajakan. Lalu untuk bagian menutup itu biasanya berisi kesimpulan singkat, harapan atau ajakan serta salam penutup. Nah, berikutnya ada kaidah kebahasaan pada pidato. Nah, yang pertama yang harus kita perhatikan itu menggunakan bahasa yang baku ya, sesuai dengan situasi.
Yang kedua itu menggunakan kalimat persuasif ya berupa ajakan atau himbauan. Nah, banyak menggunakan kata sapaan seperti bapak, ibu, saudara atau saudari dan hadirin sekalian. Berikutnya menggunakan kata ganti orang pertama itu berupa saya ataupun kami. Berikutnya menggunakan kata kerja mental berupa mengharapkan, menyarankan dan menganjurkan. Dan bagian yang terakhir itu menggunakan kalimat efektif ya berupa jelas, singkat, dan juga padat. Nah, oke, jadi kesimpulannya adalah pidato itu adalah cara penyampaian pesan ke khalayak dengan tujuan tertentu, berupa informasi, ajakan, hiburan, atau argumen. Nah, bisa disampaikan dengan berbagai teknik, memiliki unsur dan struktur yang jelas, serta memakai kaidah bahasa yang tepat. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal yang pertama ya. Nah, di sini kita lihat ada pidato yang bertujuan untuk menginformasikan suatu hal kepada pendengar, termasuk ke dalam jenis pidato apa gitu ya. Nah, di sini tuh ada 5 jenis pidato. Yang pertama itu ada pidato persuasif. Nah, biasanya kalau pidato persuasif itu tujuannya untuk mengajak atau membujuk ya, bukan sekedar memberi informasi. Selanjutnya ada informatif. Nah, kalau misalnya informatif berarti jenis tujuan dari pidatonya itu untuk memberikan informasi atau pengetahuan ya. Jadi sebetulnya jawaban yang betulnya itu adalah yang B. Nah, tapi kita bahas 3 poin lagi. Ada yang rekreatif. Kalau rekreatif biasanya pidatonya itu berupa pidato yang memang pada acara-acara yang santai gitu ya, atau berupa hiburan gitu. Dan kalau argumentatif biasanya untuk meyakinkan dengan argumen. Biasanya harus ada bukti yang konkret. Berikutnya ada memoriter. Nah, kalau memoriter itu berupa cara penyampaian dari pidato, bukan tujuan dari pidato. Boleh di next, Kak? Oke, ini ya, jadi pembahasannya. Nah, berikutnya ada contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada pidato yang disampaikan dengan membaca teks secara penuh disebut titik-titik ya. Di sini yang pertama ada impromptu, ada memoriter, ada extemporan, naskah dan juga argumentatif. Nah, kita lihat ya, di sini yang pertama ada impromptu. Impromptu itu biasanya cara penyampaian pidatonya itu spontan ya, tanpa persiapan. Berikutnya ada memoriter. Nah, kalau misalnya memoriter itu biasanya cara menyampaikan pidatonya itu dengan hafalan. Lalu untuk yang ekstemporan itu biasanya menggunakan kerangka bukan naskah penuh. Dan bagian naskah itu biasanya teks dibacakan dari yang sudah disiapkan. Nah, jadi jawaban yang betulnya adalah yang D. Tapi kalau misalnya yang terakhir, yang argumentatif, itu bukan dari cara penyampaian, melainkan tujuan dari pidato. Jadi jawabannya yang D, ya. Oke, ini ya pembahasannya. Boleh di next, Kak. Oke, selanjutnya pidato yang disampaikan pada acara peresmian gedung sekolah termasuk pengelompokan pidato berdasarkan ya. Ini ya, jadi yang pertama itu ada isi yaitu persuasif. Nah, ini tuh kurang sesuai karena peresmian itu tidak ditentukan dari isinya. Yang kedua ada situasi yaitu resmi. Nah, ini ya, jadi acara peresmian itu termasuk kepada situasi formal gitu ya. Berikutnya, cara penyampaian yaitu ekstemporan. Nah, ini juga kurang tepat karena bisa berbeda tergantung dari pembicaranya. Berikutnya ada tujuan yaitu rekreatif. Nah, tujuan rekreatif itu juga kurang sesuai karena peresmian itu bukan bagian dari hiburan. Berikutnya ada unsur yaitu isi pidato. Ini juga kurang sesuai karena bukan pengelompokan ya. Jadi jawaban yang betulnya adalah yang B. Jadi next, Kak. Oke. Oke, ini ya contoh soal yang keempat, juga bagian pidato yang berisi salam pembuka, ucapan penghormatan, dan pengantar ke topik termasuk ke dalam struktur. Nah, di sini tuh ada isi, penutup, pembuka, argumentasi, dan kaidah kebahasaan. Nah, kalau misalnya isi itu biasanya berupa pokok pikiran ya, bukan salam pembuka. Berikutnya kalau penutup itu biasanya berisi kesimpulan dan juga salam penutup. Dan kalau pembukaan tadi mencakup salam pembuka, penghormatan, dan juga pengantar.
Kalau argumentasi itu bukan bagian dari pidato ini ya, tapi tujuan, bukan dari struktur. Berikutnya kaidah kebahasaan. Nah, kalau kaidah kebahasaan itu merupakan aturan bahasa, bukan bagian dari struktur. Jadi jawaban betulnya adalah yang C. Oke. Nah, di sini ya berikut yang termasuk kaidah kebahasaan pidato gitu ya. Yang pertama itu menggunakan struktur pembuka, isi penutup gitu ya. Ini kurang sesuai karena bagian ini merupakan bagian dari susunan pidato, bukan kaidah kebahasaan. Berikutnya, menggunakan kata serapan seperti hadirin sekalian. Nah, ini ya, jadi ini termasuk ke dalam kaidah kebahasaan ya, berupa kata sapaan. Berikutnya, menggunakan naskah agar lebih rapi. Ini juga kurang sesuai, karena naskah itu merupakan bagian dari cara penyampaian. Berikutnya, menggunakan podium dengan pengeras suara. Ini juga kurang sesuai ya, karena termasuk ke dalam unsur pidato berupa media. Dan yang terakhir itu menggunakan salam pembuka dan salam penutup. Ini juga kurang sesuai. Jadi jawaban betulnya adalah yang B. Oke, next lagi. Oke. Nah, jadi di sini tuh ada berita ya. Nah, kalau misalnya berita itu merupakan laporan atau informasi mengenai suatu peristiwa atau kejadian nyata yang disampaikan kepada masyarakat melalui media, baik cetak, elektronik maupun digital. Nah, berita itu harus aktual atau terbaru serta faktual, di mana artinya itu berdasarkan fakta dan menarik untuk diketahui oleh halayak. Boleh di next, Kak? Nah, di sini ada tujuan dari berita itu untuk memberikan informasi berupa penyampaian fakta atau peristiwa yang sedang atau baru terjadi. Nah, contohnya berita gempa bumi di televisi. Berikutnya ada mendidik. Jadi tujuan berita itu harus mendidik karena untuk memberikan pengetahuan baru kepada masyarakat. Contohnya berita tentang inovasi teknologi ramah lingkungan. Berikutnya untuk mempengaruhi opini, ya, jadi membentuk sudut pandang atau cara berpikir pembaca atau pendengar. Contohnya berita opini tentang pentingnya literasi. Berikutnya sebagai penghibur, ya, jadi berita itu menyajikan berita ringan yang menyenangkan. Contoh berita selebriti atau hiburan. Boleh di next, Kak. Nah, di sini ya ada cara penyampaian berita. Di sini tuh ada media cetak gitu ya berupa koran, majalah dan tabloid, ada media elektronik berupa televisi maupun radio. Berikutnya ada media digital berupa portal berita online dan media sosial. Dan ada lisan langsung biasanya disampaikan oleh reporter di lapangan atau wartawan konferensi pers. Nah, jadi di sini ada pengelompokan berita, itu ada berita politik ya yang membahas tentang isu pemerintah, kebijakan, ada berita ekonomi yang membahas tentang bisnis, keuangan dan perdagangan. Lalu ada berita sosial itu berupa membahas tentang kehidupan masyarakat dan budaya. Berita kriminal itu biasanya membahas tentang kejahatan dan pelanggaran hukum. Lalu ada berita olahraga biasanya berisi tentang kompetisi dan juga prestasi atlet. Berita hiburan itu biasanya ada tentang penayangan artis, film dan musik, dan berita sains atau teknologi itu biasanya membahas tentang penemuan baru maupun riset. Boleh di next, Kak. Oke, berdasarkan situasinya di sini berita itu ada beberapa jenis ya. Pertama itu ada berita langsung atau breaking news ya. Biasanya dilaporkan segera setelah peristiwa terjadi. Berikutnya ada berita tidak langsung ya. Biasanya berita itu lebih mendalam dan fokus pada sisi human interest. Berikutnya ada berita investigasi. Nah, biasanya berita ini merupakan hasil dari penyelidikan yang lebih mendalam dan berita interpretatif yaitu berita yang disertai analisis atau penjelasan lebih lanjut. Oke, boleh di next. Nah, di sini ya. Jadi kalau misalnya unsur dari berita itu harus ada 5W, 1H gitu ya. What itu apa yang terjadi, who itu siapa yang terlibat, where itu di mana terjadinya, when itu kapan terjadi, dan mengapa bisa terjadi, serta bagaimana kejadiannya. Boleh di next, Kak. Nah, ini ya, jadi kalau struktur berita juga ada headline, ada lead, ada body, dan juga ada ending atau penutup gitu ya.
Boleh di next lagi, Kak. Nah, ini kaidah kebahasaannya itu menggunakan bahasa baku, menggunakan kalimat berita gitu ya, menggunakan kata kerja mental atau informasi berupa melaporkan, mengumumkan, menyatakan, menggunakan konjungsi temporal berupa kemudian, setelah itu, dan sebelumnya, menggunakan angka atau data untuk memperkuat fakta, menggunakan kata kerja pasif berupa dilakukan, ditangkap, dan diumumkan, lalu menggunakan kata keterangan waktu dan tempat untuk memperjelas. Nah, oke. Jadi kita sudah cukup untuk materi bahasa Indonesia saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Fani atas materi yang luar biasa banget ya untuk materi bahasa Indonesia. Jadi buat teman-teman semua nih yang mau persiapan TKA di bulan November nanti, jadi itu pelajaran penting banget buat nanti kalian persiapan TKA di bulan November gitu. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan masuk ke mata pelajaran bahasa Inggris bersama Kak Yusnia. Tapi sebelum masuk ke mata pelajarannya Kak Yusnia, Kakak ingetin lagi nih buat kalian semua untuk Oh, kakak ingat tadi gue untuk jangan lupa kalau GP Media saat ini udah punya modul ebook TKA. Jadi buat teman-teman semua langsung aja dapetin modul ebook TKA-nya di sosial media GP Media ataupun nanti kakak akan kirimkan linknya, link modulnya di grup chat ataupun di grup WhatsApp nanti. Oke teman-teman, untuk Kak Yusnia sudah siap? Kalau sudah siap, langsung aja kita masuk ke pembelajaran Kak Yusnia hari ini dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Silakan Kak Yusnia. Oke, terima kasih Kak Rizky. Halo semuanya. Oke, sekarang kita akan membahas soal TKA untuk bahasa Inggris. Oke, wait a minute. Aku izin untuk share screen dulu ya. Oke, apakah sudah terlihat? Oke, udah ya. Oke, sekarang kita akan membahas soal TKA bahasa Inggris. Oke, kita mulai dulu dari soal number one. Oke, seperti biasa ya, kita baca dulu soalnya. How much money was collected from the charity event? Berapa banyak uang yang terkumpul dari kegiatan amal di atas? Oke, berarti harus kita cari jawabannya dari teks. Coba kita lihat dari paragraf 1. Last Saturday, student of Green Valley High School organized a charity event to support local orphanages. Sabtu lalu, murid dari SMA Green Valley mengadakan kegiatan amal untuk mendukung panti asuhan lokal. Oke, kalau di paragraf 1 sepertinya belum membahas tentang uang yang terkumpul. Coba kita lihat di paragraf 2. The highlight of the event was the live performance by the school band in the afternoon. Oke, puncak acaranya itu adalah penampilan dari band sekolah di sore hari. Oke, kalau dilihat dari paragraf 2, itu juga belum membahas tentang masalah uangnya. Oke, coba kita cari di paragraf 3. By the end of the day, the organizer announced that they had successfully collected 25 million. Di penghujung hari, panitia itu mengumumkan kalau mereka itu berhasil mengumpulkan 25 juta rupiah. Oke, berarti kita sudah menemukan nih di paragraf ketiga. Berarti untuk soal ini, how much money was collected from the charity event? Jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, 25 million. Oke, ini mudah ya. Coba kita lanjut ke soal number 2. Oke, seperti biasa kita baca dulu soalnya. Based on the text, which statement best reflect the broader impact of the clean up program? Oke, dari teks atau bacaan di atas, pernyataan yang paling tepat untuk mencerminkan tentang dampak yang paling luas dari program bersih-bersih ini. Oke, berarti bacaan itu tentang program bersih-bersih.
Coba kita lihat dari paragraph 1. Last month, the local government of Freeport they launched a community clean up program. Oke, bulan lalu pemerintah daerah itu meluncurkan program komunitas bersih-bersih. Oke, ini baru ngebahas tentang tujuannya itu untuk apa. On the first day, more than 500 volunteers, including students, teacher, and local business owner, gathered at the town square. Oke, di hari pertamanya ada lebih dari 500 relawan, termasuk murid, guru, dan juga pelaku usaha bisnis yang datang ke alun-alun. Oke, mereka kayak dibagi ke beberapa area. Kalau di paragraf 2 itu baru membahas tentang pembagian areanya. Ada yang di riverbank, di tepi sungai, ada juga yang di park atau di taman, sama untuk business owner, dia itu yang menyediakan atau provided tools-nya atau alat-alat untuk kegiatan bersih-bersihnya. Oke, coba kita lihat the last paragrafnya. By the end of the day, the volunteers managed to collect over 2 tons of garbage. Oke, di penghujung hari, para relawan ini berhasil untuk memperoleh sekitar kurang lebih 2 ton sampah. Nah, oke, the mayor atau wali kota itu praise the effort atau memuji usaha mereka and promise dan juga berjanji to continue supporting such program every month. Oke, dia berjanji untuk mendukung program ini secara berkelanjutan setiap bulannya. He emphasized, dia menekankan that the success of the program, kalau kesuksesan program ini was not just measured by the amount of waste collected, tidak hanya diukur dari seberapa banyak sampah yang terkumpul, but also by the awareness it created among the people, tetapi juga dari kesadaran dari masyarakatnya. Nah, sekarang kita lihat di pilihan jawabannya. Oke, kalau yang A, it reduce plastic waste permanently in Riverdale. Oke, dikatakan kalau yang A, kalau sampah plastiknya itu berhasil dihilangkan secara permanen. Oke, yang A ini salah. Kenapa? Karena nggak ada nih di bacaan kalau katanya sampah plastik ini benar-benar hilang secara permanen. Apalagi mereka cuma mengadakan bersih-bersihnya selama 1 hari aja. Kalau yang B, it encourage citizen to be more responsible for the environment. Oke, kalau yang B ini mendorong para warga untuk lebih bertanggung jawab terhadap lingkungannya. Oke, yang B ini bisa jadi. Tapi coba kita lihat jawaban yang lain. Kalau yang C, it solve the problem of waste management in one day. Itu menyelesaikan masalah pengelolaan sampah dalam 1 hari. Oke, ini jelas salah. Karena kalau kita lihat yang tadi jelas paragraf, si the mayor atau wali kotanya itu berjanji kalau dia akan terus mendukung program ini every month atau setiap bulan. Nah, berarti ini tidak hanya untuk 1 hari, tetapi akan terus dilakukan setiap bulan. Yang C salah, kalau yang D, it replace the government role in cleaning the city. Oke, ini menggantikan peran pemerintah untuk membersihkan kota. Ini jelas salah. Karena kalau di paragraf 1, yang meluncurkan program bersih-bersihnya atau clean up program itu adalah government-nya, local government of Riverdale. Nah, berarti yang D juga bukan. Oke, kalau yang E, it was only a symbolic event without real outcomes. Oke, ini cuman kegiatan simbolis aja tanpa ada hasil yang nyata. Oke, ini juga salah. Karena kan kalau di the last paragraph mereka berhasil mengumpulkan 2 ton sampah. Nah, mereka juga berhasil untuk menumbuhkan awareness atau kesadaran bagi para citizen atau para warga di kota Riverdale. Nah, berarti kalau untuk soal ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, it encourage citizen to be more responsible for the environment. Itu mendorong rasa untuk lebih bertanggung jawab dari para warganya terhadap lingkungannya. Oke, mudah ya. Coba kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, untuk soal yang number 3. Seperti biasa, kita coba baca soalnya.
Based on the text, which of the following statement best represent the main idea by combining both expert opinion? Oke, kalau kalian menemukan soal kayak gini, kalian itu harus tahu dulu keywordnya. Kalau keyword atau kata kunci dari soal ini itu adalah statement atau pernyataan dari kedua ahli, dari both experts opinion. Oke, berarti kita harus lihat opini dari expert atau ahli pertama sama yang kedua. Oke, coba kita cari jawabannya di teks. Global warming has become one of the most serious issue in today's world. Pemanasan global itu sudah menjadi masalah yang sangat serius di dunia saat ini. It lead to rising sea level, itu meningkatkan permukaan air laut, terus extreme weather, musim juga jadi lebih ekstrim, and the loss of biodiversity. Dan juga kita jadi kehilangan banyak keanekaragaman hayati, karena banyak hewan-hewan dan juga tumbuhan yang mati. Some experts believe that reducing the use of fossil fuels, beberapa expert atau ahli itu percaya kalau kita itu harus mengurangi penggunaan energi fosil and switching to renewable energy sources are the most effective ways to slow down this problem, dan beralih ke energi terbarukan yang lebih efektif supaya kita bisa menekan masalah ini. Nah, sementara itu, other argue that changing people lifestyle. Kalau pendapat yang lain, berarti ini dari ahli yang lain dikatakan kalau kita harus merubah gaya hidup orang-orang, such as reducing waste atau mengurangi sampah, and using public transportation is equally important, dan juga menggunakan transportasi publik itu lebih penting untuk mengatasi global warming. Oke, sekarang coba kita cari jawabannya di pilihan jawaban. Kalau yang A, fossil fuel should immediately be replaced with renewable energy. Energi fosil itu sangat penting untuk diganti dengan energi terbarukan. Kalau ini kan cuman pendapat dari expert yang pertama atau ahli yang pertama. Sedangkan soalnya kan mintanya dari kedua expertnya atau kedua ahli. Berarti ini bukan jawabannya. Kalau yang B, global warming is caused mainly by people daily habit. Pemanasan global itu paling utamanya disebabkan oleh kebiasaan hidup orang-orang. Nah, kalau ini kan berarti cuman opini atau pendapat dari expert yang kedua. Berarti ini juga bukan jawabannya. Karena kan dimintanya dari kedua expert. Kalau yang C, both technological change and lifestyle change are important to reduce global warming. Kalau yang C, yang technological change berarti dari expert yang pertama. Kalau yang lifestyle change dari expert yang kedua. Ini bisa jadi nih jawabannya. Tapi coba kita lihat pilihan jawaban yang lain. Using public transportation is more effective than using renewable energy. Menggunakan transportasi publik lebih efektif daripada menggunakan energi terbarukan. Ini jelas salah, karena kalau dari teks, keduanya ini itu sama-sama efektif, sama-sama penting. Berarti yang D bukan, karena salah. Kalau yang E, reducing biodiversity loss is the only solution to global warming. Ini juga salah yang E. Karena kalau biodiversity loss itu justru menjadi hasil dari global warming, bukannya menjadi solusinya. Kalau misalkan kita semakin mengurangi biodiversity, itu tidak menyelesaikan masalah dari global warming. Nah, berarti untuk soal ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C, karena sudah mencakup dari opini kedua expert atau kedua ahlinya. Sekarang coba kita lanjut ke soal number 4. Kita baca soalnya. What conclusion can be drawn from the text regarding the solution to plastic pollution? Apa yang bisa kita simpulkan dari solusi untuk polusi plastik dari teks ini? Kira-kira apa nih yang paling tepat? Berarti soalnya itu membahas tentang
polusi plastik. Coba kita baca sedikit dulu. In recent years, plastic pollution has become a global concern. Oke, dalam beberapa tahun terakhir, polusi plastik itu menjadi masalah global yang menjadi perhatian untuk orang-orang. Okay, every year, million of ton of plastic waste end up in the ocean. Oke, setiap tahun jutaan ton sampah plastik itu ada di lautan. Oke, ini berarti masih ngebahas tentang plastic pollution. Coba kita lihat di paragraf 2-nya. To address this issue, government around the world have introduced policies such as banning single-use plastic. Oke, untuk mengatasi masalah ini, pemerintah dari berbagai negara itu mereka menerapkan kebijakan. Kayak contohnya, banning single-use plastic atau membatasi penggunaan atau melarang penggunaan plastik sekali pakai and encouraging recycling dan juga mendorong daur ulang. Nah, at the same time, environmental activists emphasize the importance of changing people behavior. Nah, di waktu yang bersamaan, aktivis lingkungan juga menekankan apa? Menekankan tentang pentingnya untuk mengubah kebiasaan atau habit orang-orang atau behavior orang-orang, such as seperti reducing consumption atau mengurangi konsumsi, and choosing eco-friendly product dan juga memilih produk yang lebih eco-friendly supaya lebih ramah lingkungan. Okay, while technological solution and strict policies are crucial. Meskipun teknologi dan juga kebijakan itu tuh sangat penting. Without individual awareness and responsibility, tanpa kesadaran dan juga tanggung jawab dari masing-masing individu, the problem will remain unsolved. Masalah ini itu nggak akan pernah bisa terselesaikan. Coba kita cari pilihannya di ABCD ini. Coba kalau yang A, recycling alone is enough to solve plastic pollution. Yang A ini jelas salah. Kalau cuma recycling itu nggak cukup untuk menyelesaikan masalah plastic pollution ini. Coba kita lihat yang B. The problem can only be solved by banning single-use plastic. Masalah ini bisa selesai hanya dengan membatasi atau melarang penggunaan plastik sekali pakai. Ini juga kurang tepat karena nggak cuman ini aja sih, masih juga ada cara yang lain atau solusi yang lain. Kalau yang C, both government action and individual awareness are needed to reduce plastic pollution. Diperlukan tindakan dari pemerintah dan juga kesadaran dari masing-masing individu untuk menyelesaikan atau ngeridus plastic pollution atau mengurangi polusi plastik. Yang C ini bisa jadi jawabannya karena sesuai dengan teks. Tapi coba kita lihat pilihan jawaban yang lain. Marine life will adapt naturally to the presence of plastic in the ocean. Kehidupan laut itu mereka bisa beradaptasi secara alami dengan si plastik-plastik ini, dengan keberadaan plastik ini di lautan. Yang D ini jelas salah. Karena kan tadi sudah dibahas di awal, kalau marine life itu justru malah terganggu dengan adanya plastik-plastik ini. Apalagi si plastik-plastik ini katanya itu malah dimakan sama makhluk-makhluk yang tinggal di laut atau di ocean. Berarti yang D ini bukan. Kalau yang E, technology is the only way to prevent plastic from entering the ocean. Teknologi adalah satu-satunya cara untuk mencegah plastik memasuki lautan. Ini juga salah karena nggak cuma teknologi aja caranya. Nah, berarti untuk soal number 4, jawaban yang paling tepat itu adalah yang C. Both government action and individual awareness are needed to reduce plastic pollution. Dibutuhkan tindakan dari pemerintah dan juga kesadaran dari individu untuk mengurangi polusi plastik. Coba kita lanjut ke soal berikutnya. Soal number 5.
Oke, kita baca ya soalnya. Based on the text, which of the following is the best classification of the types of transportation mentioned? Oke, kalau dari teks di atas, kita diminta untuk mengklasifikasi dari jenis-jenis transportasi yang disebutkan di atas. Oke, coba kita lihat di teksnya. In one city, different types of transportation are used by the people every day. Oke, di kota itu ada beberapa jenis transportasi yang digunakan oleh orang-orang setiap harinya. Oke, ada yang pakai motorbikes. Motorbikes are the most common because they are affordable and flexible for short trips. Oke, terus ada juga cars. Cars are usually chosen by families who need comfort and safety during long journey. Meanwhile, ada juga buses and trains, bis dan juga kereta are mostly used by workers and students, such they are cheaper and can carry many passengers at once. Ada satu lagi. On the other hand, bicycles are now popular among young people who care about health and the environment. Dari teks ini ada beberapa jenis transportasi. Ada motorbikes, terus ada cars, lalu ada buses, trains, dan juga terakhir ada bicycle. Kalau klasifikasinya coba kita lihat di pilihan jawabannya. Kalau yang A, public transportation versus private transportation. Yang termasuk public berarti ada buses sama trains, bis dan juga kereta. Yang termasuk private ada motorbikes, lalu ada cars, sama ada bicycle. Yang A ini bisa jadi jawabannya. Tapi coba kita lihat ke pilihan jawaban yang lain. Kalau yang B, land transportation versus air transportation. Ini semua sih kalau dari teks cuman dari transportasi darat atau land transportation. Gak ada yang membahas transportasi udara. Berarti yang B salah. Kalau yang C, expensive transportation versus cheap transportation. Yang mahal dengan yang murah. Kalau di teks, cuma satu transportasi yang ngebahas dia murah atau mahal. Jadi kalau yang C ini bukan jawabannya. Kalau yang D, traditional transportation versus modern transportation. Dari teks ini cuman ada yang modern aja, sedangkan yang tradisionalnya gak ada yang dibahas, berarti bukan. Kalau yang E, fast transportation versus slow transportation. Yang cepat dengan yang lambat. Ini juga bukan karena tidak dibahas di bacaan tentang fast atau slow-nya. Berarti untuk soal ini, untuk classification, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, public transportation versus private transportation. Mudah kan untuk soal klasifikasi ini? Coba sekarang kita lanjut ke soal number 6. Kita baca soalnya. Which of the following is the best classification of the student activities based on the text? Kita harus mengklasifikasi tentang aktivitas murid dari bacaan ini. Coba ya kita baca dulu untuk teksnya. During the summer holiday, selama musim liburan, a group of students join different activities in their town. Sebuah kelompok murid itu mengikuti aktivitas yang berbeda-beda di kotanya. Some of them work as volunteer in a local hospital. Beberapa dari mereka ada yang bekerja sebagai relawan di local hospital. Terus other decided to teach children in a community library where they read stories and play educational games. Yang lainnya mereka memutuskan untuk mengajar anak-anak di perpustakaan umum. Kalau a few students join an environmental program in which they planted trees and clean up the river. Terus yang lainnya atau sebagian yang lain, mereka itu ikut program lingkungan. Jadi mereka itu menanam pohon dan juga membersihkan sungai. Meanwhile, another group
participate in a cultural project, organizing a traditional dance performs for the town festival. Oke, adapun yang lainnya itu mereka berpartisipasi untuk proyek budaya. Mereka itu mengadakan ini tarian tradisional untuk festival di kota. Oke, jadi ada beberapa aktivitas. Coba kita lihat yang pilihan jawaban A. Ada hot service, education, environment, sama culture. Oke. Tadi yang local hospital berarti bisa masuk yang hot service. Yang teach children berarti bisa masuk ke education. Yang join an environmental program pasti dia environment. Terus yang traditional dance berarti masuk ke culture. Berarti yang A bisa jadi jawabannya. Coba kita lihat pilihan jawaban yang lain. Kalau yang B, school activities, holiday activities, family activities, community activities. Ini kan untuk selama musim liburan, berarti nggak mungkin ada school activities. Nah, berarti yang B bukan. Kalau yang C, indoor activities, outdoor activities, online activities, offline activities. Oke, yang C juga salah karena nggak ada pembahasan tentang kegiatannya online atau offline. Kalau yang D, paid job, volunteer jobs, full-time job, sama part-time jobs. Oke, kalau di bacaan sepertinya semua murid itu mengikutinya yang volunteer atau relawan. Jadi gak mungkin ada kegiatan yang paid job atau yang berbayar. Kalau yang E, traditional activities, modern activities, sport activities, sama religious activities. Oke, yang E ini juga kurang tepat. Karena nggak ada kegiatan yang religious activities atau yang terkait keagamaan. Nah, berarti untuk soal ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang A, yang hot service, education, environment, sama culture, atau budaya. Oke, kita lanjut ya. Oke, untuk soal number 7. Oke, kita baca soalnya. Which of the following best summarize the passage above? Oke, rangkuman yang paling tepat untuk bacaan di atas itu apa kira-kira? Oke, coba kita baca dulu bacaannya. Climate change has become one of the most urgent global issue today. Perubahan iklim itu menjadi masalah yang paling urgent atau yang paling penting untuk secara global atau mendunia. Rising global temperature have causes extreme weather event. Jadi peningkatan temperatur secara global itu menyebabkan extreme weather atau cuaca ekstrim, such as stronger storm atau badai yang kuat, ada longer droughts atau kekeringan yang panjang, and severe floods atau banjir bandang. This change threaten not only the environment but also human health, agriculture, and the global economy. Oke, ini nggak cuman berdampak untuk lingkungan, tapi juga untuk kesehatan, untuk pertanian, dan juga untuk ekonomi global. Oke, to address this crisis, untuk mengatasi masalah ini, countries around the world need to reduce greenhouse gas emission. Oke, beberapa negara itu memutuskan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, shift to renewable energy, dan beralih ke energi terbarukan, and encourage sustainable lifestyle, dan juga mendorong terkait gaya hidup yang berkelanjutan. Oke, without immediate action, tanpa aksi yang nyata atau tindakan yang segera, the impact of climate change will only worse in the coming decades. Dampak dari perubahan iklim itu akan semakin parah dalam beberapa dekade. Jadi summarize atau rangkuman yang paling tepatnya apa nih? Coba kita lihat pilihan yang A. Climate change has caused various extreme weather events, but its impact is limited only to the environment. Perubahan iklim itu menyebabkan berbagai peristiwa cuaca ekstrim, tapi dampaknya itu hanya terbatas
pada lingkungan. Oke, yang A ini salah karena tadi kalau kita baca nggak cuma terhadap environment aja, tapi juga health, kesehatan, agriculture, sama global economy. Berarti yang A bukan. Kalau yang B, the world is facing a crisis of climate change which threaten many aspects of life and requires urgent global action. Oke, kalau yang B, dunia itu sedang menghadapi krisis perubahan iklim yang mengancam banyak orang dalam berbagai aspek dan membutuhkan tindakan global yang mendesak. Oke, ini bisa jadi, tapi coba kita lihat pilihan jawaban yang lain. Kalau yang C, global warming only affect agriculture and economy, so countries must work together to solve it. Pemanasan global itu cuma berdampak ke pertanian dan juga ekonomi. Oke, yang C ini udah jelas salah, karena nggak cuma dua ini aja, tapi juga terhadap lingkungan dan juga human health atau kesehatan. Kalau yang D, renewable energy is the only solution to prevent floods and storm caused by climate change. Oke, energi terbarukan itu adalah satu-satunya solusi untuk mengatasi atau mencegah banjir dan juga badai yang disebabkan dari perubahan iklim. Oke, ini juga salah karena gak cuman renewable energy aja, tapi juga ada cara yang lain. Kalau yang E, countries around the world have already solved the problem of climate change by reducing emission. Oke, negara-negara di seluruh dunia itu telah memecahkan masalah perubahan iklim dengan mengurangi emisi. Oke, ini juga salah karena kalau dari teks ternyata masalahnya itu belum selesai, tapi justru masih harus dicari semua solusi yang paling tepat untuk mengatasi climate change. Nah, berarti untuk soal ini jawaban yang paling tepat itu adalah yang B. The world is facing a crisis of climate change which threaten many aspects of life and requires urgent global action. Oke, kita ke soal number 8. Oke, ini hampir mirip ya, membahas summarizes. Okay, which of the following best summarizes the passage above? Oke, jadi rangkuman apa yang paling tepat untuk bacaan di atas? Oke, berarti kita harus baca lagi bacaan. Oke, kita baca ya. The use of plastic has grown rapidly over the past decade due to its practicality and low cost. Oke, penggunaan plastik itu telah berkembang pesat selama beberapa dekade terakhir. Selain karena praktis, juga karena biayanya nih yang murah. However, plastic waste has now become a serious global problem. Nah, namun sampah plastik itu telah menjadi masalah global yang serius nih. Million of ton of plastic end up in ocean every year. Jutaan ton plastik itu memenuhi lautan setiap tahun, harming marine life, dan juga membahayakan kehidupan di laut, and entering the food chain through fish consumed by human, dan juga memasuki rantai makanan melalui ikan yang dikonsumsi manusia. Okay. Some countries have started banning single-use plastic. Oke, beberapa negara itu sudah mulai melarang penggunaan plastik sekali pakai, and promoting eco-friendly alternative, dan juga mempromosikan alternatif yang lebih eco-friendly, such as reusable bags atau tas yang bisa digunakan kembali. Terus juga ada biodegradable packaging atau kemasan yang bisa terurai secara hayati. Jadi kalau bisa terurai secara hayati, dia tidak akan memenuhi lautan. Still, real change will require not only government regulation, but also individual awareness and responsibility. Oke, namun perubahan nyata ini itu tidak hanya membutuhkan regulasi pemerintah, tetapi juga kesadaran dari si individu dan juga tanggung jawab dari individu. Oke, sekarang kita cari jawabannya di pilihan jawaban.
Kalau yang A, plastic is cheap and practical, so it continue to be widely used by people around the world. Plastik itu murah dan praktis, sehingga terus digunakan secara luas oleh orang-orang di seluruh dunia. Kayak yang A ini bukan jawabannya. Kenapa? Karena dia cuma membahas pembahasan di awal paragraf. Sedangkan kalau summarize atau rangkuman harus memuat semua bacaan. Kalau yang B, plastic waste pollute ocean and affect human food. So, global action and personal responsibility are needed. Sampah plastik itu sudah mencemari lautan dan juga mempengaruhi makanan manusia, sehingga tindakan global dan juga tanggung jawab dari masing-masing individu itu diperlukan. Oke, yang B ini bisa jadi jawabannya, tapi coba kita lihat pilihan jawaban yang lain. Some countries have banned plastic, which completely solve the problem of plastic waste. Beberapa negara telah melarang plastik yang sepenuhnya menyelesaikan masalah dari sampah plastik. Oke, yang C ini juga bukan, karena dia cuma ngebahas tentang ban plastik aja atau melarang penggunaan plastik. Sedangkan masih ada cara lain untuk menyelesaikan plastic waste atau sampah plastik. Kalau yang D, the best way to deal with plastic waste is by using reusable bags and biodegradable packaging. Oke, cara yang paling bagus untuk menangani sampah plastik itu adalah dengan menggunakan reusable bags dan juga biodegradable packaging. Oke, berarti dia cuma ngebahas satu cara aja. Berarti yang D ini juga salah karena nggak memuat semuanya. Kalau yang E, marine life is the only victim of plastic pollution in the ASEAN. Oke, kehidupan laut itu satu-satunya korban dari polusi plastik di lautan. Oke, berarti yang E ini juga bukan jawabannya, karena tidak mencakup semua bacaan. Berarti ya untuk soal ini, jawaban yang paling tepat itu adalah yang B, plastic waste pollute ocean and affect human food. Sampah plastik itu sudah mencemari lautan dan juga berdampak ke makanan manusia. So, global action and personal responsibility are needed. Jadi, tindakan dari dunia dan juga tanggung jawab secara pribadi itu dibutuhkan. Oke, yang mudah kan? Pokoknya kalau summarize itu harus mencakup semua bacaan. Kalau cuma sebagian, udah pasti dia bukan jawaban dari soal ini. Nah, oke, sepertinya untuk pembahasan soal TKA Inggris cukup sampai di sini ya. Semoga apa yang aku jelaskan tadi bisa bermanfaat dan bisa kalian pahami. Oke, thank you for attention guys. Goodbye semuanya. Oke, terima kasih Kak Yusnia atas materi hari ini dengan mata pelajaran bahasa Inggris. Oke teman-teman, kelas TKH kita hari ini sudah selesai, Alhamdulillah di minggu ini. Kakak mau ingetin lagi buat teman-teman semua yang mau modul lengkap TKA di tahun 2025, bisa langsung aja cek di link bio Instagram ataupun di TikTok di EP Media. Jadi teman-teman langsung aja dapetin modul ibu TKA kita, baik itu di jurusan IPS maupun di IPA gitu teman-teman. Oke teman-teman, segitu saja dari kita GP Media. Kita sampai ketemu lagi di minggu depan bersama Kak Yoni, Kak Cindy dan juga Kak Amel, teman-teman. Oke, sekian dari Kak Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.